Selamat sore dokter. Selamat sore Sungging. Selamat sore. Iya. Gimana kabarnya? Sudah makin oke ya? Ada progres, Ada progres ya. Jadi kita mau nanya nih sebenarnya, cedera apa sih dari Sungging sendiri nih sekarang ini sehingga bisa ketemu dokter Febri? Cedera ACL dan meniskus yang bawaku bisa bertemu dokter Febri. Iya, cedera ACL dan meniskus ya. Itu hasil MRI menunjukkan cedera ACL dan meniskusnya. Yes, betul. Oke. Kemudian dok, tindakan apa sih ketika sudah cedera seperti ini di lapangan di awalnya? Jadi Sungging ini mengalami cedera pada lutut kanannya, yaitu ligamen ACL, tapi diborong dua-duanya ACL dan meniskus pun mengalami suatu masalah. Jadi, histori sebelumnya memang Sungging pernah menjalani operasi ACL reconstruction, tapi ketika sudah kembali dan diperbolehkan bermain kembali dan mengalami cedera kembali. Jadi ini 2 kali mengalami cedera. Hal ini bisa saja terjadi pada mereka atau atlet profesional seperti Sungging seperti ini, oleh karena intensitas kompetisi permainan itu cukup tinggi dan terkadang oleh karena semangatnya bermain, adrenalin yang tinggi dan segala macam, jadi kadang melakukan satu gerakan-gerakan yang salah, apalagi historinya Sungging overstrain dan ada benturan akibat ditabrak lawan. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami hal ini? Seperti pada sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa penanganan pertama di lapangan itu sangat penting sekali terhadap bagaimana kelanjutan tata laksana dari kondisi seperti ini. Ya. Jadi di lapangan seperti saya sampaikan sebelumnya itu dengan menggunakan prinsip PRICE, protection, rest, icing, compression, dan elevation. Jadi tujuan dari tindakan seperti itu adalah untuk bagaimana meminimalisir cedera yang terjadi. Jadi misalnya cedera yang terjadi diminimalisir, tidak ada cedera ikutan pada tempat yang lain, kemudian mengurangi terjadi perdarahan, tidak terjadi bengkak dan nyerinya. Jadi prinsip PRICE itu sangat penting diterapkan di lapangan. Nah, kemudian biasanya cedera seperti ini pasien juga sudah akan aware bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman pada kakinya dibandingkan kanan dan kiri, sehingga kita sarankan setelah melakukan prinsip seperti itu, maka berikutnya lakukan pemeriksaan lebih lanjut, bawa ke tempat kesehatan terdekat yang punya fasilitas yang lengkap dan untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Terima kasih dok. Untuk Sungging sendiri, apakah ini cedera yang pertama atau yang kedua atau yang ke berapa? Seperti yang tadi dokter Febri udah sebut, ini operasi kedua saya gitu, ACL meniskus. Yang pertama juga sama, ACL juga. Itu sama dua-dua sama dokter Febri atau gimana? Enggak, kalau yang pertama saya operasi di Filipina. Tapi yang kedua ini karena mungkin sudah lebih menyadari dan lebih aware gitu bahwa ternyata fasilitas-fasilitas dokter di Indonesia tuh ternyata nggak jelek juga loh gitu. Jadi dokter Febri salah satunya. Jadi bedanya waktu ketemu dokter di Filipina dengan ketemu dokter Febri ini apa ini? Sebenarnya kalau aku pribadi ya, operasinya itu lebih ke chain of communication-nya itu jauh lebih enak gitu kalau sekarang, karena mungkin yang pertama terkendala jarak dan bahasa itu kan berarti ini ngaruh banget gitu. Kalau misalnya dokter Febri, kapanpun aku ngerasa nggak enak, aku mau ketemu dokter Febri, udah ketemu aja gitu. Kalau misalnya sama dokter di Filipina sama dokter kanan dulu, masa ya kalau misalnya aku sakit gitu harus ke Filipina dulu kan ya butuh banyak waktu dan biaya juga gitu. Sedangkan kalau misalnya WhatsApp pun asistennya cukup sibuk ya, jadi dibalasnya lama gitu. Sedangkan kan kalau misalnya soal kesehatan kan ya kita butuh urgent gitu. Jadi menurutku yang jadi pembedanya adalah chain of communication-nya jauh lebih bagus gitu kalau misalnya sama dokter Febri. Jadi gini dok, mungkin atlet atau masyarakat kita ketika cedera seperti Sungging segala macam, itu kan berpikir keluar negeri lah atau gimana lah. Apakah di Indonesia sekarang sudah bisa sama ke luar negeri atau bisa lebih keren segala macam dok atau gimana? Oke, jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan penanganan cedera olahraga di Indonesia
itu agak sedikit terlambat dibanding di luar, ya, di luar. Namun saat ini penanganan cedera olahraga itu sudah setara dengan di luar, karena ilmu semakin banyak dokter-dokter ortopedi seperti saya itu yang mengambil dan memahami dan mempelajari mengenai penanganan cedera olahraga seperti ini, sehingga semakin banyak yang mampu untuk mengerjakan. Kemudian teknologi sarana prasarananya pun sudah tidak kalah jauh dengan di luar negeri. Jadi saat ini di Indonesia sudah mampu untuk mengerjakan penanganan cedera olahraga seperti ini, dan kita pun juga ikut berkiprah untuk pengembangan penanganan cedera olahraga ini, bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi juga regional dan internasional, dengan keikutsertaan kami di organisasi jenis di tingkat level regional maupun internasional. Keren sekali ya, luar biasa. Jadi komunikasi tetap bisa go internasional juga. Ibaratnya perkembangan ilmu dengan kita ikut serta dengan semua kegiatan-kegiatan organisasi di luar negeri, maka perkembangan termutakhir yang ada di luar negeri pun kita sudah mendapatkan informasi. Oke. Baik itu mengenai jurnal-jurnal, riset-riset terbaru maupun teknik operasi yang terbaru, ataupun perkembangan equipment atau sarana prasarana untuk tindakan operasi yang terbaru pun juga sudah ketahui yang bisa kita lakukan di sini. Up to date ya. Jadi Kak Sumi juga merasakan hal itu ya. Oke. Jadi Dok, apakah setiap cedera, misalnya ACL atau meniskus atau cedera olahraga itu wajib atau oke, lo cedera berarti harus operasi gitu Dok, atau bisa treatment atau bisa gimana Dok? Baik, ini kita harus bedakan. Masing-masing cedera olahraga itu mempunyai tata laksana yang berbeda-beda, tergantung dari bagian apa yang mengalami cedera. Masing-masing sendi ataupun cedera olahraga itu luas sekali. Ada yang mengenai ligamen, ada yang mengenai tendon, ada yang mengenai otot dan tulang, bisa seperti itu. Tapi biasanya kalau kita bicara masalah cedera olahraga, itu kita bicara masalah problem ada pada soft tissue. Soft tissue itu terdiri otot, tendon, dan ligamen. Beda-beda juga tata laksanaannya, tapi secara garis besar kita harus melihat tipe daripada cederanya. Tipe jenis berapa, dan tipe 1 atau grade 1, 2, atau 3. Nah, kalau grade 1, grade 2 biasanya itu bisa dengan konservatif. Kita coba dengan konservatif yaitu dengan medikamentosa dengan obat-obatan plus program pasca itu dengan fisioterapi program. Tapi untuk grade 3 atau tipe 3 yang total rupture itu biasanya memang dibutuhkan tindakan operasi surgery. Nah, khusus untuk ACL sendiri itu biasanya kita tidak bicara hanya masalah dia robek atau apa. Kalau hanya strain biasa, tapi itu kadang-kadang jarang kita ketahui. Kalau hanya tipe 1 itu jarang sekali kita ketahui. Mostly itu sudah kena tipe 12 atau tipe 3, jadi total rupture di sana seperti ini. Nah, untuk kondisi seperti ini biasa untuk ACL, apalagi untuk yang profesional atlet seperti Songging, maka jawabannya harus tindakan operasi. Oke, di luar mungkin ada pertanyaan, Dok, bagaimana kalau partial tear? Kalau partial tear atau robek sebagian, ya seperti mungkin sobat-sobat anti oblak itu bisa lihat di dalam penjelasan saya sebelumnya bahwa khusus untuk ligamen cedera pada lutut kita bukan hanya melihat bagaimana sembuhnya saja, tapi bagaimana dia itu ketegangan daripada ligamennya. Dan kemudian yang kedua, untuk ACL itu ada 2 lipatan, AM sama PL bundle. Nah, paling utama di sini AM bundle, di mana AM bundle ini paling sering mengalami putus, dan dia memegang peranan yang sangat penting untuk stabilitas lutut, terutama untuk pergerakan ke depan. Sehingga kalau dikatakan dia parsial tear atau pada bacaan MRI itu robek parsial sama ini, tapi dengan pemisahannya kita lakukan Lachman positif, anterior positif, dan itu kita berhadapan dengan seorang atlet, maka jawabannya that's operasi. Karena
kita harus kembalikan stabilitas lututnya, kita harus kembalikan. Kemudian yang kedua ya dia harus kembali berprestasi. Jadi bagaimana kalau halnya dengan mereka yang non profesional atlet atau rekreasional atlet? Jawabannya mungkin bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Jadi karena dengan tidak operasi, tidak fisioterapi program dan segala macam, mereka bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Namun stabilitas lututnya tetap tidak akan mengalami suatu stabilitas kembali. Jadi media untuk gerakan-gerakan yang membutuhkan gerakan pivoting atau gerakan-gerakan membutuhkan kelincahan itu akan terasa tidak stabil, tetap tidak stabil di sana. Oke. Jadi Kak Sungging ini begitu ketemu dokter dikatakan untuk operasi, gimana sih perasaannya nih mau dioperasi sama dokter? Sebenarnya dari tadi yang dokter Febri sampaikan mengenai pertanyaan kakak yang sebelumnya itu, aku mau nambahin sih kak. Maksudnya pertanyaannya kan tadi apakah semua cedera harus dioperasi gitu. Nah kalau aku pribadi ini bukti nyata gitu dari pernyataan dokter Febri, semua itu benar. Maksudnya adalah dulu sebelum operasi yang kedua, aku tuh sempat ketemu dokter Febri. Jadi setelah operasi yang pertama itu kan ada overtrain, terus ada yang ngerasa sakit lagi, cedera. Aku ketemu dokter Febri dan di sana dokter Febri tadi udah dijelasin ya dengan tes ini itu segala macam, ngeliat fisiknya. Ya kalau dokter Febri merasa oh ini nggak perlu operasi, ya beliau akan mengatakan ya ini nggak perlu operasi, dan pada kenyataannya memang betul gitu. Waktu itu jadi dokter Febri bilang ini nggak perlu operasi, jadi masih bisa diterapi aja waktu itu. Tapi itu setelah operasi yang pertama udah lama banget. Nah tapi yang akhirnya kan kena lagi nih, jadi harus operasi lagi. Nah kalau dokter Febri bilang harus dioperasi karena kenyataannya begitu, ya beliau menyampaikan seperti itu gitu. Jadi apa adanya gitu, nggak yang terus kayak oh semuanya harus dioperasi nih, nggak gitu. Jadi sobat anti oblak nggak usah takut. Nah jadi kalau menjawab pertanyaan selanjutnya yang tadi mengenai gimana rasanya, ya sebenarnya waktu itu rasanya kayak lempeng aja sih, kayak oh jadi harus operasi lagi nih, ya udah gitu. Karena mau marah pun juga ya buat apa, itu nggak akan ngubah keadaan juga ya dok ya, nggak akan memperbaiki. Jadi ya udah waktu itu yang dirasain sedih iya, kecewa iya, tapi nggak berhenti di situ gitu. Maksudnya aku sendiri yang punya kendali buat mengatur mindsetku, mengatur apa yang aku rasain. Jadi aku milih buat oke, ya udah nggak apa kalau misalnya harus operasi lagi, ayo dok operasi, aku pengen balik ke lapangan tapi habis itu gitu. Itu sih kak. Oke. Jadi dok, ketika misalnya dinyatakan operasi segala macam itu si pasien atau atlet tersebut, nih kita kategori atlet, bukan umum dok. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Misalnya ada treatment dulu atau gimana dok? Baik, yang paling penting disiapkan ya seperti sudah sampaikan tadi, kesiapan mental ya dok, nomor satu. Itu bukan modality yang paling penting sekali untuk menentukan bagaimana keberhasilan dari suatu tindakan operasi seperti ini. Sebab tanpa ada suatu kooperatif daripada pasien, sebagus apapun operasinya, maka keberhasilan artinya fungsi dan segala macam pasti tidak akan maksimal. Oke. Memang dalam mempersiapkan suatu tindakan operasi itu tidak serta-merta ketika pasien setuju melakukan tindakan operasi, kita lakukan tindakan operasi directly. Ada namanya fase awal rehabilitasi preoperasi. Jadi kita melakukan kita melihat kondisinya awal, kondisi bagian mengenai cedera, apakah sudah ideal untuk lakukan tindakan operasi apa tidak. Kita bilang ideal kenapa? Karena buat saya itu ada prasyarat sebelum kita melakukan tindakan operasi. Itu yang pertama, nyerinya sudah berkurang, bengkaknya berkurang, kemudian gerakan lututnya sudah lebih bagus dibanding normal, paling tidak sudah mendekati normal, dan yang terakhir adalah bisa jalan dengan tidak menggunakan alat bantu. Itu biasa yang kita lakukan. Karena dengan kondisi seperti itu, otomatis akan pos operasinya pun dan hasil rehabilitasi pun akan lebih bagus di situ. Dan biasanya kita melakukan kasih waktu pre-operasi rehabilitasi kurang lebih 2 minggu. So, kalau umpama terlalu fase akut sekali kita lakukan tindakan, kalau kejadian langsung kita lakukan tindakan, itu akan menyebabkan kesulitan dalam waktu operasi. Sebab perdarahan masih ada, kita akan susah. Kita menggunakan, karena operasinya adalah minimal invasif dengan menggunakan kamera sistem. Jadi kita viewing menggunakan kamera. Kalau terlalu akut masih ada perdarahan di sana, viewing kita atau pandangan kita akan tertutup oleh perdarahan yang ada. Jadi itu akan menyusahkan pada waktu operasi. Jadi
istilah kami adalah ketika itu terjadi itu ya, semacam bendera Jepang berkibar. Jadi bendera Jepang karena kita menggunakan kamera, kita melihat dalam bentuk lingkaran seperti itu, dan lingkaran itu penuh dengan warna merah. Jadi bendera Jepang, jadi kita udah serang sama Jepang gitu istilahnya. Jadi itu yang kita hindari. Jadi dengan fase 2 minggu seperti itu kita kasih fase untuk rehabilitasi mencapai target yang tadi. Kemudian yang kedua sebenarnya di dalam itu mempersiapkan sudah perdarahan itu jadi minimal di sana. Info seperti itu. Oke dok, luar biasa sekali. Mungkin kita tahu mungkin kayak Kak Sungging ini kan atlet yang profesional dok dan butuh kembali ke lapangan dengan lebih cepat. Itu ketika cedera kemudian operasi dan mau kembali ke lapangan itu kira-kira butuh waktu berapa lama dok? Oke, secara jurnal dan salam literatur dikatakan bisa 7-9 bulan. Tapi kadang-kadang itu tergantung daripada kondisi masing-masing pasien. Tapi overall itu sekitar 7-9 bulan. Kenapa sekian lama? Karena secara garis besar kita membagi menjadi 2 atau 3 fase di sini. Yaitu fase di bawah 3 bulan dan fase setelah 3 bulan. Fase 0 sampai 3 bulan itu adalah fase di mana kita menunggu ligamen atau graf yang baru ini benar-benar diselubungi oleh pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru artinya dia mulai hidup di situ. Jurnal mengatakan pembuluh darah itu sudah menyelubungi graf itu atau ligamen yang baru itu kurang lebih 3 bulan. Sehingga pada fase 0 sampai 3 bulan itu sebisa mungkin kita tidak memberikan pembebanan yang berlebihan pada graf yang ada sehingga tidak terjadi overtraction, sehingga terjadi perbaikan kembali atau putusnya kembali graf tersebut. Sehingga kita lebih fokus ke masalah mencegah infeksi, bagaimana mendapatkan ruang lingkup pergerakan lututnya normal. Itu yang kita lebih utamakan, dan mempertahankan sebisa mungkin mempertahankan tonus otot di sekitar lutut agar tidak benar-benar mengecil sekali. Tapi biasanya itu akan terjadi pengecilan dibanding yang sebelahnya. Oke. Setelah 3 bulan dianggap sudah aman, ada pembuluh darah yang masuk di sana, dan pemeriksaan yang kita lakukan dengan Lachman anterior wall test-nya itu sudah masih stabil, tidak ada pelonggaran, maka berikutnya kita masuk ke fase berikutnya untuk mengejar kembali kekuatan otot. Ke otot itu kita bikin sama seperti yang sebelahnya, kemudian proprioceptive agility dan segala macamnya, sehingga biasanya 6-7 bulan. Setelah itu baru kita namanya masuk ke return to sport. Return to sport, setelah return to sport, kemudian nanti 1-2 bulan pasca itu baru return to play. Oh, ke fase-fase. Jadi Kak Sungging tadi kan mungkin sudah dengar dari dokter waktu berapa lama return to sportnya segala macam. Apakah mungkin Kak Sungging akan merasa bosan dengan treatment-treatment yang dilakukan, atau kalau memang bosan, apakah ada tips-tips nih yang gue nggak boleh bosan nih, gue gini, gue gitu, atau gimana? Oke, kalau bosan itu udah pasti karena manusiawi, betul ya. Kita melakukan sesuatu rutinitas yang maksudnya ya kalau menyenangkan oke lah ya. Misalnya kayak aku latihan basket seminggu 12 kali ya suka, ya jadi udah pasti enak gitu. Tapi ini kayak harus sakit, dirasain, terapi sendiri lagi. Jadi kalau apalagi aku basket, pasti kan olahraga tim nih. Ini harus terapi sendiri sama fisioterapinya, jadi kayak pasti bosan ada, dan itu manusiawi, dan that's okay gitu karena kita manusia, jadi jangan dilawan rasanya itu gitu. Tapi yang menurut ini kalau aku pribadi ya Kak ya, rasa bosan tuh ya pasti ada, tapi ya balik lagi yang kayak aku selalu bilang, I just remember my why gitu. Jadi kalau misalnya aku ingat kenapa ya aku harus kalau misalnya lagi bosan, lagi bener-bener jenuh, lagi kayak mau latihan tuh kayak terapi terus kagak ada efeknya gitu. Maksudnya kan dalam short term pasti kita nggak bisa langsung lihat ya kalau efeknya. Aku sekarang udah bisa gini-gini ya, itu nggak bisa langsung dalam sekejap. Nah tapi kalau misal lagi kondisi kayak gitu, aku milih buat oke, aku sekarang lagi bosen, tapi aku nggak boleh nyerah. Maksudnya bosen ini bukan sesuatu yang emang that's not a good sign gitu, tapi ya itu bukan suatu hal yang memalukan juga, bukan suatu hal yang maksudnya bukan suatu akhir gitu. Jadi ya udah, aku ingat tujuanku, aku ingat goalsku, aku ingat purposeku, kenapa aku harus sembuh gitu. Jadi ya kalau udah ingat itu, oke, aku harus bawa medali lagi nih buat Jawa Tengah, aku pengen main PON. Oke, yaudah, pasti akan semangat lagi. Nggak tahu dengan sendirinya pasti akan apa ya, mendapatkan ada aja gitu dok jalannya, paham nggak sih dok? Ya gitulah sobat anti oblah.
apalagi waktu konsulnya ketemu dokter Febri langsung gitu. Betul. Jadi ada asa lagi. Oke, mungkin ini yang terakhir dok, kita minta tips dari dokter sedikit ketika ada atlet segala macam yang kena cedera ACL dan meniskus, kemudian langkah-langkah apa agar dia bisa cepat untuk kembali lagi ke lapangan. Oke. Jadi perlu dipahami di sini bahwa cedera adalah part dari kegiatan atau hobi yang dilakukan atau bagian dari olahraga yang dipilih. Jadi, dengan memahami itu maka kita sudah bisa mempersiapkan diri mental kita bahwa kita memilih kegiatan ini, memilih hobi ini, maka kemungkinan cedera itu bisa terjadi. Tapi untuk mencegah cedera itu dengan kita memahami itu, maka kita mempersiapkan diri kita. Seperti sungging dengan basket, maka banyak aktivitas yang dilakukan dan membutuhkan kelincian kaki. Sehingga preparation yang harus disiapkan adalah bagaimana melatih kelincian kaki, agility, refleksnya dan segala macam. Yang mudah-mudahan dengan itu akan mengurangi risiko cedera, walaupun kemungkinan cedera itu bisa terjadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan ketika mengalami cedera, sudah tahu problem yang terjadi di bagian lutut misalnya seperti itu, terapkan prinsip-prinsip penanganan cedera. Ya, seperti saya katakan tadi, prinsip price paling gampang, tidak membutuhkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Dan buat tim medis ataupun tim pendukung di klub bersama jam, maka persiapkanlah semua hal-hal. Paling gampang adalah persiapkan bawa es. Untuk fungsinya buat apa? Untuk kalau terjadi cedera seperti ini, kita bisa lakukan penanganan segera sehingga cedera yang terjadi tidak makin parah, makin melebar dengan tindakan-tindakan yang tidak diperlukan. Jadi kemudian jangan lakukan suatu ruda paksa lagi atau suatu tindakan yang memperparah cedera itu. Ya, seperti melakukan pemijatan dan semacam pada bagian yang sedang mengalami suatu cedera, jadi karena itu akan merusak jadinya lebih lanjut. Dan evaluasi lebih lanjut, kalau memang itu dirasa ada sesuatu yang aneh, setelah lakukan tindakan yang prinsip price tadi dan masih merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak ada perbaikan, maka segera mengunjungi sarana prasarana kesehatan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Dan yang terakhir, tips saya adalah bahwa cedera saat ini, apapun cedera itu sudah bisa ditangani. Dan Indonesia kita bisa mampu untuk menangani cedera seperti ini. Oke, terima kasih banyak It's dok. not the end, guys. Mungkin dari Kak Sunggi mungkin ada sedikit motivasi lah untuk calon-calon atlet nih yang mungkin di basket juga mengikuti jejaknya Kak Sunggi ini. Habis itu ketika cedera nanti harus kemana, ngapain, segala macam. Oke. Mungkin kalau motivasi nggak usah kebanyakan di motivasi, satu aja pokoknya, find your why. Kalau misal teman-teman udah nemu why-nya kalian, contoh teman-teman di sini ya nggak cuma yang basket aja ya, misal kalian yang nonton ini cedera juga gitu, apapun olahraga kalian, apapun aktivitasnya kalian, tapi wait, aku kurang setuju kalau olahraga ada cedera gitu. Nggak usah olahraga, orang kalian jalan aja juga bisa cedera gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak ya shit bisa happens gitu, tapi ya balik lagi, kan semuanya pasti ada resiko, tapi ada juga hal-hal yang kita bisa kontrol, kita bisa minimalisir gitu resikonya. Nah, kalau misal emang kalian ini udah cedera, ya udah kayak yang tadi aku bilang, it's not the end gitu. Cedera ini cuman, kalau yang aku selalu tanamkan dalam mindsetku adalah justru kalau kita ini cedera, kita punya satu privilege yang gak teman-teman lain kita punya, yaitu apa? Kita punya arena pertumbuhan. Ya nggak, teman-teman di luar sana bisa dapat ini gitu. Maksudnya jadi kalau misal aku bisa bilang mindset itu yang terutama gitu. Kalau teman-teman bisa aja kok, kita yang cedera ini bisa aja mikir, ya aku cedera, ya jadi musibah nih, aku ketimpa musibah nih, bisa juga kalian mikir kayak gitu. Tapi kalian juga bisa loh milih buat punya mindset, wah aku cedera nih, oke, berarti aku bisa punya arena pertumbuhan nih, karena dengan cedera, percayalah ini tells a lot about you daripada kamu juara kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalian benar-benar dites ketika kalian lagi di bawah, ketika kita ini lagi cedera. Jadi ya nggak apa-apa, dinikmati aja prosesnya. Emang nggak gampang.
gak ada yang pengen juga cedera ya dok ya, gak gampang jelas. Tapi ya balik lagi, it's not the end karena ya tenaga-tenaga di Indonesia ini sekarang juga udah seahli ini, jadi udah bisa ditunjang, jadi nggak usah takut. Jadi ya mindsetnya yang pertama itu tadi pokoknya harus punya perspektif yang benar ketika kita lagi cedera. Gak cuma kalian ya, tapi aku juga masih belajar ini. Jadi punya mindset yang benar itu penting buat kita bisa balik lagi ke lapangan. Menurutku itu sih yang paling penting. Oke. Mungkin dok ada sedikit pesan atau apa yang disampaikan ke Sungging supaya dia bisa cepat nih terima segala macamnya dok. Oke. Ya buat Sungging dari hasil pemisahan yang kita lakukan so far is good. Tinggal sekarang mempersiapkan diri untuk fase-fase akhir dari program fisioterapi, penguatan dan mempersiapkan diri untuk return to sport. Jadi so far terima kasih buat Sungging juga. Kenapa saya terima kasih? Karena seperti saya sampaikan tadi, keberhasilan operasi ini bukan hanya tergantung dari kami tim medis yang melakukan tindakan operasi, tapi juga kooperatif daripada pasien. Jadi semangat Sungging ini memberikan harapan untuk kesembuhan, dan itu adalah kunci utama di dalam keberhasilan tindakan operasi seperti ini. So far, keep fight. Oke, terima kasih. Buat saya bisa ditangani dokter Febri. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Sungging. Dokter kaki ya dokter. Oke. Oke, sip.